kita sudah bersama dengan Aji Yusman. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ditanya istri sehat, anak-anak alhamdulillah sehat ya. Ini kemarin Aji juga baru membagikan, dia baru mengunjungi Fahmi Bo gitu ya, yang memang sudah beberapa tahun terakhir ini sakit ya. Ada postingannya juga, Fahmi Bo idap komplikasi. Bahkan ex-istrinya itu juga bantu mengurus dan memang secara ekonomi juga mengalami kesulitan. Dan dia juga sempat live juga ya di sosial media mengumpulkan donasi untuk bisa membeli Pampers begitu. Postingannya Aji coba kita lihat yang berikut ya. Ini kamu. Ini sebenarnya ketika kamu datang ya Aji ya, boleh diceritakan? Sebetulnya yang pertama datang itu kawanku. Siapa? Terus Randy Gravilla. Pada saat itu aku lagi berhalangan hadir. Aku datang kuarter keduanya. Apa yang kamu lihat yang secara langsung kamu lihat yang bisa kamu ceritakan? Memang sangat memprihatinkan kan. Di luar kondisi fisik Bang Fahmi, kondisi finansialnya juga sangat butuh. Beliau sangat butuh, yang dimana posisinya saat ini yang kulihat lemah di SDA-nya lemah, di SDM-nya lemah. Jadi perlu ada yang membantu untuk mengkoordinir Kak. Jadi dia itu emang udah nggak bisa ngapa-ngapain, itu lebih banyak ada di tempat tidur aja? Kebanyakan di tempat tidur, buang air kecil, buang air besar di tempat tidur, karena semuanya pakai Pampers dan ada apa underplug itu ya, yang kayak tikar yang buat ada rebes-rebes. Ada alasnya itu. Semuanya aktivitas di sana dan kondisinya lemas dikarenakan nggak mood makan nggak? Oh, nggak nafsu makan. Nggak nafsu makan. Jadi karena ada diabetesnya juga ya? Diabetes, terus ada apa? Komplikasi juga. Komplikasi, kakinya tuh udah nggak bisa dioper masuk maksimal tuh udah nggak bisa gerak. Oh, kakinya nggak bisa gerak. Jadi kalaupun memang ganti Pampers tuh harus lebih dari satu orang, karena kan badan Bang Fahmi besar tuh. Walaupun sudah turun banyak berat badannya. Jadi harus dibantu sebetulnya. Tapi Bang Fahmi ini tinggal sama siapa? Sekarang kondisinya mantan istrinya yang bantu. Karena nggak ada orang lain lagi yang, kalaupun kita memang butuh orang lain kan harus ada bayaran. Ada biayanya ya. Nah, sementara ini kan Bang Fahmi keterbatasan di hal tersebut. Oke. Seperti apa reaksi Bang Fahmi ketika kamu kunjungin? Kaget, karena memang aku sama Bang Fahmi tuh nggak kenal langsung sebetulnya. Kurang lebih 1 tahunan kurang lebih yang lalu. Tapi circle-nya Bang Fahmi pada saat produksi Situasi Komedi pada saat itu tuh circle aku yang sekarang. Gitu. Jadi temannya teman lah gitu. Temannya teman. Nah, begitu aku lihat postingannya kawanku Randy, aku kebayang di aku Kak. Maksudnya dulu aja pada saat aku buntu, nggak bisa ngelihat jalan keluar, tapi posisi sehat itu udah bingung Kak. Iya. Apalagi seperti beliau saat ini, buntu, nggak bisa ngelihat apa-apa, sakit dan nggak bisa gerak. Even mau ngambil, mungkin nyajar handphone pun nggak bisa, karena kan badannya besar. Itu. Ini bahkan kamu juga ya berinisiatif juga memberikan informasi buat yang mau memberikan bantuan donasi dengan mencantumkan rekeningnya Fahmi Bo secara langsung ya. Dan katanya ini BPJS-nya Bang Fahmi nggak bisa dipakai. Atau karena nggak dibayar jadinya sehingga harus diaktifkan dulu? Setahu aku, karena aku sudah banyak berbincang sama mantan istrinya Bang Fahmi, semua pembayaran lancar. Maksudnya nggak ada yang tertunggak atau gimana. Hanya saja yang memang harus kita buka mata, beda penanganan ketika kita menggunakan BPJS dengan independen. Oh iya, harus pakai rujukan dulu soalnya, harus antre gitu. Nggak optimal. Tapi sebetulnya sudah ada pengobatan. Jadi tindakannya belum tuntas, belum maksimal, sudah suruh pulang. Sementara dengan kondisi Bang Fahmi saat ini, dengan keterbatasan beliau, nggak mungkin kan ngantri ulang lagi. Kalaupun memang belum sembuh, ngapain dia harus pulang? Apakah seseorang ketika menggunakan BPJS ada limit tersendiri? Ya, untuk dirawat ya. Ataukah memang ada penyakit-penyakit tertentu yang boleh dan yang nggak boleh pakai BPJS atau bagaimana gitu sih. Ini ya kita lihat ya Bang Fahmi ini kan kerja di dunia hiburan yang memang penghasilannya tidak tentu gitu setiap hari gitu ya. Kamu sendiri sebagai orang yang juga pernah mengalami masa-masa sulit seperti itu gitu. Apa sih yang menjadi concern kamu juga gitu supaya ya hal-hal kejadian seperti ini tuh nggak terulang lagi atau bisa saling membantu gitu satu sama lain? Harusnya apa yang bisa dilakukan? Harusnya, aku juga bingung kayak, karena di kelas itu juga aku nggak lulus kan, bingung juga gitu. Tapi seenggaknya fakta lapangan yang harus memang aku sampaikan, terkadang orang yang jauh itulah yang paling dekat dengan kita. Oke, kalau misalkan
sahabat terdekat kita masih dekat kalau kondisi dia stabil. Kalau lagi sama-sama terpuruk, siapa yang bisa bantu untuk keluar dari lubang itu gitu loh. Dan yang aku lihat dari Bang Fahmi, sesuai dengan ajaran almarhumah ibuku, Kak Ros, ketika kita nggak bisa terlalu banyak memberikan bantuan finansial, seenggaknya kita bantu tenaga. Kita bantu dengan daya pikir kita gimana nih, seenggaknya bisa membantu meringankan. Itu. Ya, jadi kalau ada yang mau membantu gitu ya, bisa cek di Instagramnya Haji Yusman juga, ada informasinya. Ya. Dan kalaupun ya itu yang namanya bantuan itu bisa datang dari mana aja. Ya kita nggak pernah tahu, itu Allah yang menggerakkan. Haji, terima kasih banyak sudah hadir berbagi ceritanya. Sehat-sehat buat kamu juga, sukses terus. Tias, terima kasih ya. Kak Ajul, terima kasih. Abang, terima kasih sudah hadir. Sehat-sehat, rukun-rukun terus. Bahagia terus. Terima kasih juga buat Anda yang sudah bergabung bersama kami. Kita ketemu lagi setiap hari ya di acara Rutin.